Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-14 dari 40 hadis, yaitu di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. Al-hadits al-rabi' ashar, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-14 dari Arba'in An-Nawawiyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang mana muslim ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu di antara tiga ini. Yang pertama, orang yang berzina. Yang kedua, jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan bagi agamanya yang berpisah dengan jamaah. Artinya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-14 ini artinya orang Islam itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Orang Islam itu tidak boleh disakiti. Orang Islam itu tidak boleh diganggu, dilukai, apalagi sampai dibunuh. Kecuali dalam tiga hal. Yang tiga ini artinya halal darahnya, tidak ada nilainya di sisi Allah, berhak untuk dibunuh. Mana yang tiga itu yang berhak untuk dibunuh, halal darahnya itu? Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, atau sudah pernah menikah kemudian berzina. Berzina dengan orang lain, berzina dengan suami orang, berzina dengan istri orang. Nah, orang yang seperti ini darahnya halal, artinya tidak ada nilainya darahnya di sisi Allah, maka berhaklah orang yang seperti ini melakukan perbuatan zina yang dikenal dengan zina muhson, itu berhak, darahnya itu halal, berhak untuk dibunuh. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perzinahan ini merupakan perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk, perilaku yang sangat dibenci, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi setiap seseorang itu, muslim muslimah, untuk menjaga dirinya dari perbuatan perilaku yang bernama zina. Bahkan bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk keluarganya, orang-orang yang ada di sekitarannya, terlebih orang-orang yang serumah dengan dia, anaknya, istrinya. Nah, itu juga dijaga dari perbuatan perilaku yang namanya zina ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang namanya perzinahan ini adalah perbuatan yang sangat diancam keras di dalam Al-Quran maupun hadis. Diancam keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan menerima balasan siksa api neraka. Adapun di dunia ancamannya, yaitu orang yang berzina, yaitu darahnya halal, berhak untuk dibunuh, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummatu bi khair." Senantiasa umatku ini dalam keadaan baik-baik saja. Umat ini dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Malam yabshu fihimuz zina. Selama zina ini, perbuatan zina ini belum menyebar. Selama perbuatan zina ini belum nampak, belum timbul, belum muncul. Fa'idha fasha fihimuz zina. Apabila perbuatan zina ini sudah muncul, sudah nampak, artinya sudah nampak itu, sudah banyak ditemukan lokasi-lokasi perzinahan, sudah mudah mengakses perzinahan, kemudian orang sudah tidak malu lagi disebut sebagai pezina, bahkan memamerkan dirinya sebagai orang yang melakukan zina. Nah, ini namanya zina sudah muncul, sudah kelihatan. Fa'ausyaka ayya'ummahumullahu bi'azab. Maka hampir-hampir mereka itu semua diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang Allah berikan. Nah, ini ancaman bagi kaum, bagi kelompok yang melegalkan atau yang meresmikan yang namanya itu perbuatan zina itu. Nah, ini. Di dalam riwayatnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "La tazalu ummati bi khair, mutamasikin amruha ma lam yadhhar fihim waladuz zina." Senantiasa umatku ini dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian perkaranya itu teratur selama tidak nampak pada mereka itu anak-anak zina. Coba. Kalau sudah nampak anak-anak zina, di sana sudah banyak anak zina, di sini sudah bertebaran anak zina, itu pertanda umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu alamat bahwa Allah mencabut kebaikan pada kita itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muqimu 'ala zina ka'abidi watan." Orang yang mukim, orang yang mengekali, orang yang terus-menerus melakukan zina dan tidak ada jerahnya dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama seperti orang yang menyembah berhala. Coba, ya Allah. Ini isyarat menandakan, menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus melakukan perbuatan zina dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, itu dikhawatirkan orang ini mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah, itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini wajib menjaga diri kita, anak, keluarga, istri kita dari perbuatan yang namanya zina. Karena itu semua berawal dari diri kita. Apabila setiap seseorang, setiap jiwa menjaga dirinya dari perbuatan zina, setiap rumah tangga disiplin dalam menjalankan syariat agama, setiap lingkungan, setiap kelompok, setiap orang-orang di sekitaran kita, kita perhatikan, mereka semua menjalankan aturan syariat agama, insya Allah perbuatan perilaku zina ini tidak akan timbul, tidak akan nampak. Nah, itu. Terlebih pada zaman sekarang, akses perzinahan ini mudah untuk kita temukan. Banyak lokasi-lokasi itu tempat perzinahan. Bahkan perzinahan sekarang bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu, yang mana mereka itu harus bertemu dulu baru berzina. Sekarang sudah
zamannya canggih, serba canggih, lewat handphonenya sudah bisa melakukan perzinahan. Nauzubillah. Nah itu. Nah kalau kita tahu keadaannya seperti ini, seharusnya kita juga harus lebih memperhatikan, memperdulikan, perhatikan kepada terlebih anak-anak kita itu, supaya mereka tidak berbuat atau supaya terhindar dari perbuatan yang namanya zina itu. Dikabarkan bahkan informasinya, anak remaja di Indonesia sekarang ini itu surveinya 62% anak remaja Indonesia sudah melakukan seks di luar nikah. Berarti sisa 38% yang bersih. Coba. Di sekian anak-anak remaja Indonesia ini. Nah itu penyebabnya, salah satunya adalah karena kelemahan kontrol orang tua. Terlebih terhadap anak perempuan. Anak perempuan disekolahkan keluar daerah, kemudian tidak ada pengawasan orang tua. Siapa yang bisa menjamin pekerjaan mereka, kegiatan mereka siang dan malam, anak-anak perempuan kita ini? Atau juga bisa juga yang laki. Nah itu, karena kelemahan kontrol orang tua ini. Maka penting kontrol orang tua, diperhatikan anaknya, di mana disekolahkan, siapa gurunya, kemudian siapa lingkungannya, teman-temannya, kontrol apa yang dia tonton, seperti itu. Bahkan ada seorang syekh menentang keras yang namanya mempersekolahkan anak di luar daerah itu. Mempersekolahkan anak menuntut ilmu jauh dari orang tuanya. Kita, anak yang berada bersama kita aja masih susah dikontrol. Apalagi yang jauh sampai di kota-kota besar, itu kan seperti itu. Maka penting yang namanya kontrol orang tua itu, karena kehancuran remaja itu, anak-anak ini juga karena lepas kontrolnya terlalu bebas. Penting yang namanya kontrol orang tua itu. Nah itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perzinahan ini tidak hanya berakibat, bahayanya itu bukan hanya di akhirat juga, tetapi bahayanya juga ada di dunia, yang namanya perbuatan zina ini. Sehingga para ulama menyimpulkan di antara bahayanya perbuatan zina ini, misalnya yang pertama, orang yang melakukan zina, maka zuriatnya pun akan berpotensi dizinahi oleh orang. Kalau bukan dia, anaknya, cucunya, atau istrinya mungkin, saudaranya mungkin. Nah itu. Ini ditegaskan, manzana zuniyabih. Barang siapa yang berzina, maka dia akan dizinahi. Kalau bukan dia, mungkin anak cucunya, keluarganya, ya kan? Saudaranya, istrinya. Jadi kalau kita ingin anak keluarga kita ini terpelihara daripada zina, tentu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan zina, berarti tidak aman yang namanya keluarga kita dari perbuatan zina itu. Manzana zuniyabih. Barang siapa yang menzinahi, dia akan dizinahi. Kalau bukan dia, bisa jadi anak cucunya. Dan ini dulu pernah ada kisahnya. Seorang raja di suatu kerajaan memiliki seorang putri, anak gadis, remaja. Seorang raja ini memiliki seorang putri. Dan putrinya ini diriwayatkan tidak pernah keluar dari kerajaan dan tidak pernah disentuh, bahkan dilihat oleh laki-laki. Bahkan di dalam kerajaan putrinya ini bercadar. Suatu ketika raja memanggil pembantunya, memanggil budaknya. Wahai pembantuku, sekarang aku perintahkan untuk keluar kerajaan, keliling-keliling pasar. Tapi dengan syarat membawa putriku ini.
Oke Tuan, saya akan bawa putri Anda dan saya akan menjaganya. Tapi engkau saya perintahkan untuk melepas cadar putri saya, kata seorang raja ini. Benar, sesuai dengan perintah raja, dibawa putri raja ini oleh pembantunya keliling-keliling pasar sambil dibuka yang namanya cadarnya. Keliling-keliling pasar sambil dibuka cadarnya. Sudah keliling-keliling pasar, pulanglah pembantu dan putrinya ini. Begitu mau sampai di depan kerajaan, di depan gerbang kerajaan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak tahu di mana arahnya dan tidak dikenal. Tiba-tiba mencium putri raja ini. Nah itu, kaget pembantunya ini. Kok bisa seperti itu? Sampai di depan raja, ditanya oleh raja, wahai budakku, wahai pembantuku, apa yang sudah terjadi di luar sana? Kata budaknya, nggak ada apa-apa wahai tuan, aman-aman aja. Cuma yang aneh, tadi ketika kita pulang dari keliling-keliling di pasar, begitu kita mau sampai ke kerajaan, di depan kerajaan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang entah dari mana laki-laki ini dan saya tidak mengenalnya, kemudian mencium putri tuan. Nah, di saat seperti itu, sang raja ini diam. Sang raja ini memikirkan termenung, oh, ternyata benar apa yang dikatakan. Manzana zuniyabih, siapa yang berzina, dia akan dizinahi. Dulu kata sang raja, saya pernah mencium anak orang juga. Sekarang anak saya terbukti. Raja ini membuktikan perkataan itu. Ternyata terbukti kepada anaknya itu. Nah ini dampak bahayanya yang namanya perzinahan itu yang pertama. Yang kedua, dampak bahayanya perzinahan ini su'ul hisab, buruknya hisab. Artinya bagaimana buruknya hisab? Nanti buruknya hisab di hari kiamat nanti di pertimbangan pada yaumul hisab itu. Bagaimana maksudnya buruknya hisab? Ketika ibadah 60 tahun. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditimbang di suatu timbangan. Ibadah 60 tahun ini akan berat ke kanan. Tapi karena sebab melakukan satu kali perbuatan zina, ditaruh satu kali perbuatan zina ini di timbangan sebelah kiri, mengalahkan beratnya ibadah 60 tahun dengan sebab satu kali perbuatan zina itu. Artinya sudah kita capek-capek ibadah, dengan kita melakukan zina, hisab kita menjadi buruk. Seperti itu. Nah ini bahayanya perbuatan zina itu. Yang ketiga, bahaya dari perbuatan zina itu adalah dukhulun nar. Jelas, sudah tentu masuk ke dalam neraka. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perzinahan ini sudah kita ketahui dosanya sangat besar dan termasuk golongan dosa-dosa besar. Nah, dosa besar perzinahan ini akan menjadi lebih besar apabila dikerjakan di bulan-bulan suci, di bulan-bulan mulia. Misalnya seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Perzinahan yang sudah dosanya besar dilakukan di bulan-bulan mulia tadi, bertambah besar lagi dosanya, berlipat ganda lagi dosanya. Perzinahan ini dosanya sangat besar, bertambah besar apabila lagi dilakukan di tanah haram. Di tanah haram. Dosa zina ini sudah dosanya besar, bertambah besar lagi kalau dilakukan bersama orang-orang yang haram untuk dinikahi, mahramnya dia. Ibunya, na'udzubillah. Saudaranya, na'udzubillah. Coba, tambah besar lagi. Dan dosa zina yang sudah besar ini akan menjadi lebih besar lagi apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, yang sudah berumah tangga. Kemudian dia berzina. Itu dosanya lebih besar lagi. Bahkan hukumannya itu halal darahnya, berarti boleh dia dibunuh. Nah itu. Imam Az-Zahabi menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna man zana bi imra'atin kanat mutazawwija kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisbi azabi hadhihi ummah. Ya Allah. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini sudah punya suami, maka atasnya perempuan tadi dan kepadanya laki-laki tadi di dalam kuburnya diazab dengan azab setengah azab daripada umat ini. Allahu Akbar. Nah itu. Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan, wa man mata min ghairi haddin wala taubatin uzziba finnar. Barang siapa yang mati, yang dahulunya dia pernah meninggalkan perbuatan yang namanya zina, tapi sebelum dia mati tidak ada diberikan dia had, tidak ada diberikan dia hukuman di dunia dengan sebab perbuatan zinanya itu, atau dia juga tidak pernah bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan diazab di api neraka. Nah, apabila dirinya ini mengalami hukuman di dunia dengan cara dirajam sampai mati, atau dengan cara dia bertaubat, taubat sebenar-benarnya kepada Allah, maka orang yang seperti itu insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat nanti di akhirat itu. Cuma masalah taubat ini diterima atau tidaknya itu perkara sulit. Ada orang yang melakukan zina kemudian taubat kepada Allah. Apakah taubatnya ini benar? Apakah taubatnya ini diterima atau tidak? Nah, itu belum ada kejelasannya. Kalaupun ditolak, itu resikonya sangat besar. Akan mendapatkan siksa yang besar juga nanti di akhirat. Oleh karena itu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, para sahabat ketika diriwayatkan pernah melakukan perzinahan, ada seorang sahabat dulu melakukan tidak sengaja kepleset terjatuh ke dalam perbuatan zina. Karena dia tidak mau mengambil resiko, padahal kalau dia tobat sebenarnya diterima tobatnya kepada Allah. Kalau dia tobat sebenarnya dan diterima oleh Allah tobatnya, dia juga selamat. Tapi karena untuk meyakinkan hatinya, karena tobatnya belum tahu dia diterima atau tidak, akhirnya dia tidak mau mengambil resiko, datang kepada Nabi, wahai Rasul, sucikanlah aku telah berzina. Apa kemudian di saat itu yang terjadi? Sahabat yang menyerahkan diri ini, di antaranya adalah Ma'is al-Aslami, itu karena dia sayyib, karena dia as-sayyibuz zani, maka dia dihukum merajam, dilempar pakai batu sampai dia mati. Nah itu. Padahal kalau dia mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh tobat nasuha, pengampunan Allah sangatlah luas. Tapi karena dia tidak mau mengambil resiko, tobatnya ini tidak tahu dia diterima atau tidak, akhirnya menyerahkan dirinya untuk keselamatannya nanti di akhirat, dirajam, dihukum sampai mati. Kalau begitu, selamatlah dia nanti di akhirat. Nah itu. Ada lagi perempuan sama datang kepada Nabi. Inni zanaitu, ya Rasulullah, inni zanaitu, saya sudah berzina. Fatahhirni, maka sucikanlah saya. Sama, dirajam. Dibunuh sampai mati, halal darahnya. Nah itu, orang-orang yang berzina itu. Maka hendaknya bagi orang yang sudah terlanjur, na'udzubillah, mudahan kita terhindar jauh-jauh yang namanya berbuat zina ini. Orang yang sudah, saudara-saudara kita yang sudah melakukannya terlanjur kepeleset, nah itu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebenar-benarnya dan menyesali semua perbuatan itu dan tidak berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan membenci perbuatan itu. Sungguh rahmat Allah, pengampunan Allah sangat luas dibandingkan dengan murka Allah. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Pasti Allah terima taubatnya itu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besar dosa yang kita lakukan. Bagi yang sudah terlanjur, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan mohon kepada Allah supaya tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan
terhindar, kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, kelompok kita, desa kita, bahkan negara kita pun mudah-mudahan aman yang dari namanya perbuatan zina ini. Karena orang yang melakukan zina itu darahnya halal, di sini dikatakan berhak untuk dibunuh, yaitu zina muhsan tadi. Nah, itu yang pertama, yang halal darahnya itu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ada seseorang membunuh saudaranya yang mukmin, maka orang yang membunuh ini halal darahnya, artinya berhak juga untuk dia dibunuh sebagai balasannya karena membunuh saudaranya. Nah, itu halal darahnya, menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Kalau dia sudah dibunuh di dunia sebagai hukuman, nah dia nanti selamat di akhirat. Tapi kalau dia tidak menyerahkan dirinya dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu akan terkena azab. Tapi kalau dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu kuncinya, itu minta ampun kepada Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh saudaranya yang beriman sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Jadi tidak boleh membunuh orang. Tega juga orang kan membunuh orang, masa membunuh orang? Ya Allah, yang namanya pembunuhan dosa besar, termasuk dosa besar semua ini. Pembunuhan, berzina, dosa besar semua. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan ini, dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan seperti ini, dan dijaga keluarga dan anak-anak kita itu, saudara-saudara kita, lingkungan kita. Nah, ini darahnya halal yang kedua. Jiwa orang yang membunuh dibunuh juga, yang dikenal dengan sebagai hukuman kisos namanya. Mau ridho atau tidak ridho keluarganya, memang itu hukumannya. Kecuali nanti keluarga yang dibunuh memaafkannya, kemudian menyuruh mengganti dengan diat. Nah, itu bisa-bisa saja nanti sesuai dengan kesepakatannya itu. Kemudian yang ketiga, yang halal darahnya, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, artinya orang yang murtad. Orang yang murtad keluar dari Islam, itu darahnya halal, artinya dia berkhianat dengan Islam, boleh dibunuh. Wa man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, maka berhak dia untuk dibunuh. Orang yang Islam menggantinya dengan Nasrani, na'udzubillah. Orang yang Islam mengganti dengan Yahudi, na'udzubillah. Itu darahnya halal. Dan yang namanya murtad ini bukan hanya dengan keyakinan, dengan dia berpindah begitu saja. Tapi terkadang ada perbuatan atau perkataan, perilaku yang bisa membuat orang itu murtad, bahkan terkadang orang tidak menyadarinya. Seperti misalnya menginjak-injak Al-Quran, merendahkan Al-Quran, membakar Al-Quran dengan niatan untuk merendah-rendahkannya, menginjak-injak Al-Quran, menghina nama Nabi Muhammad SAW. Nah, itu orang-orang yang seperti itu, dia murtad namanya, keluar dari Islam dengan perbuatannya yang seperti itu. Jadi murtad itu bukan hanya begitu seperti keluar dari Islam dengan keyakinan kemudian dia langsung berpindah, tapi ada juga perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak disadari terkadang membuat orang itu murtad. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu kita hati-hati. Itu juga dijelaskan di kitab Sulamut Taufik. Nah, itu dijelaskan di situ. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang dianjurkan di dalam Al-Quran ataupun hadis untuk membunuh, seperti tadi kan, orang yang berzina muhsan itu berhak dibunuh, halal darahnya. Orang yang membunuh berhak dibunuh. Orang yang berpisah dari agama Islam berhak dibunuh. Pertanyaannya, ini yang menjadi garisnya juga, supaya nanti tidak salah paham. Kalau setengah-setengah nanti dikira begitu lihat orang yang berzina langsung bunuh di tempat, begitu lihat orang yang membunuh orang langsung bunuh di tempat. Oh, katanya ini hadisnya. Nah, ini yang pertanyaannya siapa yang membunuh? Nah, di sini kami garis bawahi, yang membunuhnya adalah pihak yang berwajib, yaitu pemerintah, bukan kita.
bukan sembarang orang yang membunuh, tapi pihak yang berwajib. Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu. Jadi yang membunuhnya itu adalah pihak yang berwajib. Ya, seperti tadi yang 3 ini. Nah itu. Inilah hadis yang ke-14. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam 3 hal, yaitu pezina, muhson, kemudian jiwa dibalas jiwa, orang yang keluar dari agama Islam. Dan yang membunuhnya adalah orang yang berwajib, yaitu pemerintah, bukan kita. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-15 insyaallah kalau ada kesempatan.